Juga masih ada. Bahkan yang mau pengen mention sebenarnya Melissa ya. Ah, Melissa karena udah ada dua hero kayak Julian dan agak juga ngeri Joe. sebenarnya dia di Iya, dalam. mungkin. Tapi kalau ada Pakito, aku setuju. Karena otomatis akan membuat go away-nya itu membatalkan hero-hero yang mau dive in ke arah Melissa-nya itu sendiri. Iya, apalagi dari Melissa kan udah di-adjust buat go away-nya. Itu di buff banget sih. Jadi 5 pulse, bukan cuma 3. Iya, makanya. Apalagi buat sekarang kita menengok dari bagaimana Melissa defense-nya dia juga lebih powerful ketika dia menggunakan go away. Tapi ada Lancelot dan untuk saat ini 3 hero dengan ability dash. Apakah kita akan melihat tanpa adanya Esmeralda di band? Kakak Popheus. Teman-teman Geek Farm, Popheus muncul. Kakak Popheus. Ini kalau Popheus muncul udah banyak banget ya kawan-kawan. wow. Tapi Taimas duluan. Oh, gak ada Popheus, no Popheus. Yes. No Popheus, Tamus akan coba untuk dimainkan dari segi landing phase-nya. Nah, ini mikir nih. Marksman terakhir. Marksman-nya siapa nih? Mau marksman? Kalau kita ngomongin Cloud Om, ini di early game-nya mungkin masih bisa dimainkan terlebih dahulu. Apalagi kalau misalkan kita berhadapan dengan Beatrix. Tapi buat sekarang, achievement dari Chelly Boy. Posisi ketiga, tentang MPL ID season yang keempat, runner up ketika MPL Indonesia season yang ke-6. Dan juga mendapatkan ini 1282 kill dari keseluruhan season. Top loh dia. Top kill. Nah, Top kill. dan tadi aku sempat mention Iritel. Nah ya. Kenapa aku bilang Iritel? Karena untuk yang mirip sama beredetannya atau Nibiru yang dimiliki sama Beatrix, itu cuma Iritel. Dan Iritel memiliki ability di mana dia bisa basic attack ketika dia lagi berjalan. Sementara Beatrix enggak. Ya, dan Beatrix harus itu stand poin plus untuk Irital sendiri. Dia susah Iya. buat bisa dikejar nantinya. Cuman gue penasaran nanti ngeliatin spellnya ya. Spell dari Irital still. sendiri. Sprint kah? Mau Inspire? sprint atau purify, karena di sini ada Chow juga. Jadi percuma dia bisa nembak sambil jalan kalau memang harus terkena dari Way of the Dragon. Wow, iya sih. Karena cowok ini ternyata targetingnya bukan cuma ke arah Fanny doang. Karena Franco juga. Serpai Jaya. Alter Champs kali ini sudah mulai memenuhi sorak-sorak dari MPL Arena. Dan untuk last pick-nya kita akan menunggu Popheus kah akan dimainkan, tapi ternyata Baxia. Iya. Mungkin untuk Kak Pai di sini. Atau jangan-jangan kita akan ubah konsepnya karena Leo Murphy juga suka sekali untuk membawa hero yang satu ini. Tapi kayaknya enggak buat sekarang. Iya, Pai. Pai masih akan membawa dengan satu Baxia yang dia miliki dan akan berhadapan dengan Tamus. Otomatis ini akan mengadu dari segi landing phase. Baku hantam dari awal, cut wave minion, proxy minion. Dan kita akan melihat siapa kira-kira yang akan lebih cepat untuk melakukan rotasi di 2 menit awal. Karena sepertinya untuk early game, Geek Farm sangat amat galak di sini. Ya, mereka harus bisa memaksimalkan si early-nya. Mereka udah punya Lancelot. Yap. Mereka punya Baxia juga yang cepat rotate-nya. Ya. Seandainya dia cepat untuk clear lane, di XP-nya langsung bisa nge-backup juga ke arah jungler, nyerang ke purple buff atau bahkan ke orange buff. Betul. Dan gak cuma itu aja, ada Beatrix. Ada Beatrix, Chow, Ini juga Julian akan bahkan level 3 langsung Nah. gas aja. Bisa langsung melakukan divide di level yang ketiga. Dan sesaat lagi kita akan memasuki Land of Dawn. Inilah dia game pertama dari Best of 3 Series MPL Arena. Tunjukkan semangat kalian untuk pertandingan luar biasa ini. Geek Farm melawan Alter Ego. Tentunya dengan sistem Best of 3 Series, 10 hero sudah diamankan. Dan langsung kita menuju kepada game pertama. Inilah dia Geek Farm versus Alter Ego. Oke, kita akan melihat kali ini game yang pertama, terutama untuk Alter Ego sendiri. Seperti apa permainan yang bakal mereka bawa. Tadi kita sempat bahas juga dari segi draftnya, early yang kuat banget. Ini bisa banget diamankan oleh Alter Ego. Tapi dengan adanya Baleski yang masih harus diperhatikan, mungkin bakal banyak gangguan yang masuk ke arah Sally Boy. Oke, masih coba untuk main aman dan bahkan ada sedikit gangguan aja. Orange buff, seperti yang udah tadi sempat kita mention bahwa untuk berhadapan dengan Fanny akan lebih secure kalau kita langsung objektif ke arah orange buff. Tapi Baloyski dalam ancaman flicker pun sudah digunakan. Tapi Hans jump in ke depan. Leo Murphy masih level yang pertama, belum punya Shunpo. Mencoba untuk menghindari semua setup yang sudah dimainkan. Tapi Baloyski di cancel begitu saja. Dan untuk sekarang Tahan dulu. Jadi gangguannya harus bisa masuk. Oh, udah dapet ya. Oke, welcome back. Dan buat sekarang langsung Cherry Boy-nya bergerak ke area yang berlawanan. Hans yang masuk level 2 dan bahkan mencoba untuk mengganggu dengan skill cable yang dia miliki. Energinya juga udah mulai habis. Langsung ada Void Crystal, flicker pun digunakan. Leo Murphy dalam ancaman, tapi ternyata buat sekarang Carrera langsung mengejar ke depan. Cherry Boy mencoba untuk ngebadanin agar Leo Murphy masih bisa mundur ke arah belakang. Baloyski terjebak, ada chain, ada side, dan bahkan langsung ada first blood dari Nino di area river bottom lane. First blood by South Galaxy series. Carrera mungkin akan menyusul karena buat sekarang sprintnya sudah terpop out dan 2 poin. Alter Ego langsung galak di early game. 2 poin di 2 menit pertama ini pasti akan menjadi hal yang sangat menguntungkan untuk Alter Ego Esports. Meskipun tadi kita sempat melihat Leo Murphy hampir bisa ditumbangkan dengan adanya damage yang begitu powerful untuk seorang Kadera. Tapi untuk saat ini semuanya akan reset karena Turtle pun udah mulai spawn di dalam Land of Dawn. Entah setup seperti apa yang akan dibuat oleh kedua tim. Yes, Udil bahkan
bermain dengan tipikal hero yang bukan high ground untuk saat ini. Agak sedikit fresh aku melihatnya. Ya. Ketika dia menggunakan hero yang benar-benar mechanical play banget seperti Julian yang satu ini. Zoning out lagi dan lagi level yang dimiliki sama Leo Murphy udah mendapatkan level yang keempat. The Way of Dragon Ray di Turtle Lane. Baik, Samsung Galaxy Acer juga sudah diamankan di menit yang kedua. Belum ada kontes yang pengen dibuka juga terlalu banyak oleh Geek sendiri. Mereka masih coba untuk meriset terlebih dahulu dan ini dari segi emblemnya. Ini kalau misalkan kita menengok dari Hans, dia lebih berfokus kepada penetration Om Wawa. Yes, dia punya penetration. Sedangkan ya, ini perbedaan antara Festival of Blood juga sih dengan Demon Slayer. Dimana pastinya dari Celebi dia bakal jauh lebih cepat buat bisa dapetin monster-monster di jungle. Tapi Leo Murphy ternyata tiba-tiba terpick off dengan Steel Cable dan Real World Manipulation yang dibuka. Elzura berada dalam posisi yang aman. Dan bahkan Celebi memaksakan satu retribution karena dia tahu dia memiliki cooldown retribution. Dan itu membuat dia makin lebih mudah untuk melakukan pattern farming di early game. Oke, masih ada pergerakan lagi kali ini dengan adanya dua combo antara Franco, ada Eve juga bersama Fanny. Tapi lihat masih mencoba untuk melakukan pertukaran kali ini dari serang Celebi dan juga nunggu deal. And Hanshan dibuka tapi Hans datang dengan steel cable-nya. Apakah bisa mendapatkan ke arah serang deal? Tapi ternyata masih bisa dilepas terlebih dahulu. Malahan Nino yang fokus ke bagian bawah Kedera dalam ancaman dan bahkan Hans yang harus terjebak dan Hans hilang dalam sekejap. No way Hans terlalu jauh mengejar Udil ketika Udil pun nge-pop up untuk dari segi sprintnya. Dan buat sekarang Celebi langsung meng-engage karena Baloyski mendapatkan satu orange buff tanpa ada gangguan sama sekali. Baloyski dalam ancaman, Flicker pun langsung lagi dan lagi di-trigger oleh sosok dari Leo Murphy. Zoning out yang tidak main-main, mendapatkan satu platingan gold shield turret dari bottom lane. Dan bahkan di menit yang ketiga Nevin sudah hilang dari Geek Farm di arah bottom lane. Wow, ini cepet banget untuk bisa dapetin platingan, bahkan dapetin satu outer threat di bawah 5 menit yang pertama. Dan gak cuman dari zoning outnya aja, aku notice Nino punya positioning yang bagus banget ketika dia nge-zone out kaderanya juga supaya gak ada backupan yang masuk ketika Hansnya jump in ke bagian depan. Tapi kita bakal balik lagi ke arah mid lane. Ya udah cukup padat juga ngelihat dari seorang Elzura masih coba untuk nge-clear ke arah wave minions ya. Turtle setup lagi. Ini objective play yang sangat luar biasa dengan keuntungan emblem jungle. War X bahkan sudah di tangan dari Celebi. Ya ini susahnya ya. Ketika kita melihat oke lah memang dari Demon Slayer udah di nerf. Tapi itu hanya sebatas dari retributionnya. Ya, persenan retribution. Benar, bukan karena dari 20% tambahan damage-nya juga. Dan Baloyski out of nowhere tiba-tiba langsung ditumbangkan lagi di bagian river. Ini udah mulai pelan-pelan harus lebih berhati-hati ketika mau masuk ke dalam area bush ya. Apalagi menengok dari teman-teman alter ego yang selalu trap, selalu ngecamp di area-area tertentu yang benar-benar langsung bisa di-follow up dengan cepat. Hans langsung terlihat di depan. Ada perbedaan 2 level di sini, tapi Celebi masih tetap mendapatkan satu momen untuk mencuri ke arah Skelizard-nya. Ya, tumbangnya Baloyski tadi juga berhubungan dengan Profesor KB yang tadi sempat mengatakan Flicker di awal tuh rugi banget. Ini ngebuat dia masih punya cooldown terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan Flickernya lagi. Dan sedikit fun fact tadi kalau misalnya dari alter ego Esports selalu memenangkan pertandingan melawan Geek Farm dari season yang keempat bahkan. Dan mungkin kayak kita masih melihat lagi dari seorang Baloyski, Iron Hook-nya belum berhasil terconnect tapi masih ada perlawanan dari seorang Celebi mencoba untuk memberikan gangguan sedikit ke area orange buff. Asli ini perannya Leo Murphy cuma bukain map. Habis itu Celebi-nya datang. Dia coba untuk ngacak-ngacak di bagian jungle-nya agar Hans tidak bisa farming dengan bebas. Buat sekarang bahkan ada perbedaan yang stay di 2 level di menit yang kelima kali ini. Purple buff udah mulai di-engage kayaknya. Sirpai langsung bergerak dengan roda yang dia miliki mengincarkan El Kuli dan bahkan The Way of Dragon Shock in. Baloyski tumbang dan ternyata retribution-nya lagi dan lagi akan diamankan oleh Celebi. Hans tidak mendapatkan lagi purple buff di menit yang kelima. Rugi banget, tapi untungnya masih ada retribution. Mungkin bisa saja dia mencoba melakukan pertukaran ke arah yang lainnya. Tapi untuk saat ini Kadera dalam ancaman juga mencoba untuk membuka ke arah Tornosnya karena zoning out. Outer turret berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. 2 outer turret namun masih ada movement manipulation akan coba untuk dibuka. Hans masuk ke bagian depan dan controlnya berhasil karena meskipun harus langsung ditukar dengan dirinya juga. Phantom Execution terbuka sedikit demi sedikit oleh Celebi dan Luke dalam bahaya masih bisa melakukan Inferno coba pelatihannya pada karena sama Celebi. Gambling begitu baik dari Alter Ego Esports. Double kill. Ayah udah berhasil mendapatkan double kill-nya. Dan bahkan lihat pertukarannya jadi 1 tukar 2 begitu saja. Hans tumbang, Baloyski tumbang. Sekarang pun Udil benar-benar langsung mengembalikan play yang dibuat oleh Geek Farm. Ya, kalau aku ngeliat di sini Kadira dia harus cepat untuk melakukan farming karena dari sisi Geek Farm sendiri mereka belum punya cukup damage. Dan di sini Alter Ego mereka langsung memancing untuk melakukan team fight. Mereka lagi unggul item. Dan ya, Yves bukan tipikal hero yang bisa langsung kasih burst damage
seperti misalnya Parsha mungkin atau Lilia salah satunya Lilia. dengan poking damage yang meledak. Dan buat sekarang Sally Boy lagi dan lagi mengamankan secure objektif yang lebih pasti. 3 turtle untuk teman-teman Alter Ego. Lihat bagaimana sudah 4.000 gold leading. Bahkan Luke juga dalam ancaman untuk sekarang walaupun dia 50-50 untuk laning phase. Tapi buat sekarang Sally Boy, what a movement. Tondros untuk menghindari Iron Hook yang sudah sangat on point dari Baloyski. Itu refleks yang benar-benar cepet banget. Satu Tondros saja bisa mengubah semua momen yang tadinya udah terkonsep terskenario dengan baik oleh seorang Baloyski. Coba kali ini kita juga masih melihat dari Alter Ego Sports di area bawah terutama Nino berhasil mendapatkan inner turret bottom lane-nya. Ini benar-benar kenyang banget dari Alter Ego. Hampir di semua lininya dimakan habis-habisan dengan satu dominasi saja di bottom lane. Tapi buat sekarang Kadera langsung heavy crossbow ke belakang. Dia nggak mau untuk ngambil resiko daripada nanti dia terkena efek slow dan ada yang nge-follow up dengan cepat seperti Udil salah satunya. Iya, Nino ini kalau kita lihat hero-nya dia udah cukup fast ya tadi. Dengan itemnya bahkan dia pakai Swift Boots. Ya. Bukan item sepatu yang biasanya ada defense-nya. Tuh. Ada Swift Boots, BOD dan tadi baru jadi dari Heptasis juga. Dan bahkan Maverick Roar. menangkap untuk ke arah Malefic Roar. Betul. Ditambah dengan select plate yang dia miliki, otomatis dia akan menahan dari Hansnya. Karena Hans di sini baru selesai dengan Malefic Roar yang dia punya. Dan ini semuanya total domination. Ditutup pattern farmingnya. Tidak ada celah sama sekali. Bahkan hanya bisa melakukan split push. Tapi 2-1. Bukan angka yang bagus di area depan. Kadera dalam ancaman. Dia dengan speaker Baloyski. You got this Baloyski. Dapetin pie. Tapi ada banyak turret yang harus dikorbankan. Ya, ini dia pertukaran yang harus memang dilakukan oleh Geek Fam sendiri. At least mereka bisa ngedapetin outer turret di area bottom lane. Sejauh ini Alter Ego Esports tampaknya udah mulai bergerak. Mencoba untuk mencari lagi, mendengar ada suara-suara yang datang dari area bottom lane. Pertemuan pastinya akan terjadi karena Hans sudah mendapatkan inner turret yang dia idam-idamkan sedari tadi. Oke, akhirnya mendapatkan satu trade yang lumayan worth it bagi teman-teman dari Geek Farm di area bottom lane. Karena itulah dia yang bisa dilakukan oleh Fanny. Split push, rotation, dan bahkan buat sekarang ada pergerakan yang sangat amat cepat. Agresivitas yang tidak ada henti-hentinya dari Alter Ego Esports dengan satu keuntungan dari Sally Boy. Walaupun dia tahu di awal game dia kesulitan dengan satu emblem di player dia, tapi ternyata dengan retribution yang lebih pasti, dengan retribution yang lebih cepat, dia mendapatkan pattern farming yang lebih instan ketimbangan. Ya, Slord udah disecure dengan begitu mudahnya. Kali ini udah muncul juga di area bottom lane. Tapi kita masih belum bisa melihat adanya team fight yang begitu intens. Mau coba untuk dibuka oleh Alter Ego maupun dari Geek Fam. Karena kita tahu sendiri, Alter Ego dia pengen ngebawa tim fight terus-menerus. Sementara Geek Fam pengen carinya pick off. Ada sedikit pergerakan. Niki Piki. Kepancing. Iron Hook. Baloyski lagi dan lagi mendapatkan satu momentum, tapi Sally Boy mencoba untuk bertahan namun gak bisa. Dia gak sempat untuk melakukan random execution. Satu pick off yang manis untuk saat ini bagi teman-teman dari Geek Farm. Real manipulation langsung di pop up, langsung dibuka. Kapai terjebak di ruang nostalgia. Satu hit lagi dan ternyata Kapai tumbang. Elzura Top lane. dan bahkan kali ini play yang dilakukan Geek Farm benar-benar ngebeli waktu, semuanya tidak bisa recall. Di bagian top lane Hans sendirian mencoba untuk melakukan split push, tapi ternyata Nino terlalu sakit dengan trade down dan Baby Station bisa mendapatkan double kill di sini. Langsung mencoba untuk mendapatkan ke bagian turret di bagian tengah, namun Elzura terlalu jauh sepertinya. 3000 damage sekarat begitu saja dan langsung coba untuk di-engage di bagian bottom turretnya. Elzura harus langsung pulang kali dengan damage yang begitu luar biasa. Apalagi satu base turret di area bottom lane sudah berhasil diamankan dengan damage yang terlalu sakit oleh seorang Nino. Bahkan masih coba untuk mengejar ke arah base turret. Memang udah kembali beberapa pemain dari Geek Fam, tapi ternyata masih ada pertahanan yang begitu kuat yang pengen coba dilakukan oleh Geek Fam. Hampir saja kita mendapatkan trade di mana base turretnya hilang. Itu satu untuk satu. Pancingan yang manis banget. Karena tadi kan Fanny-nya dibiarkan kelihatan ke spot di top lane. Dan itu pasti nge-distract satu orang atau dua hero mungkin dari Alter Ego yang bakal jemput ke sana. Dan Glowing ternyata yang datang tadi adalah Sally Boy. Sally Boy yang datang karena dia terpick off, by the way, di bagian area jungle. Ketika udah benar-benar menit krusial, Geek Farm masih memegang kendali dengan turret yang mereka miliki. Walaupun mereka kehilangan banyak sekali dari segi goldnya. 6.000 perbedaan gold leading sekarang, tapi mungkin tidak sebanding dengan bagaimana Alter Ego Esports yang Ninonya benar-benar tidak tersentuh sama sekali sampai saat ini. Iya, iya. Dari Geek Fam sendiri mereka tahu banget winning condition mereka seperti apa yang harus mereka lakukan. Makro mungkin yang dibawa oleh Baloyski kali ini ternyata membuahkan hasil yang baik. Dan ada sedikit fun fact lagi, longest game on MPL itu ada di RBL versus RRQ season yang 9 dengan 43 menit. Wow. Ya. 43 Dan bahkan menit. kita baru kemarin nih, season 10 ya. Baru. Geek Fam nih yang kemarin Day one 26 ya. menit 40 detik. Day One langsung paling lama. Dan bahkan ini apakah akan tercipta sebuah play baru karena kita melihat bagaimana split push yang dimainkan sama Hans efektif banget.
Dan dia sudah menemukan jawabannya. Hindarin aja team fight-nya karena teman-teman dari Alter Ego suka banget untuk team fight berlima. Iya, dan ketika dari Alter Ego, sekarang mereka lagi unggul. Ini adalah power pick dari Alter Ego punya draft. Ya. Mereka harus bisa maksimalkan sekarang. Mereka harus bisa dapetin 2 Lord mungkin untuk kedepannya sebelum nanti levelnya bisa di catch up oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Oke. Menit-menit krusial sudah mulai memasuki di mana ketika kita tumbang satu kali, 30 detik akan menjadi ganjarannya. Dan buat sekarang ada beberapa suara-suara yang mungkin sudah mulai terdengar. Gerakan rotasi yang sangat amat cepat. Iron Hook-nya dilakukan The Way of Dragon. Leo Murphy ke arah depan, tapi buat sekarang Hans yang mencoba untuk bertahan. Steel Cable pun masih bisa dilakukan Reward Manipulation. Pop out ke arah belakang, mengusir teman-teman dari Alter Ego Esports. Dan dia melakukan tumbang sendirian dengan Nino. Shotgun power. Wesker-nya tidak bisa terhentikan dan Pai datang juga hanya untuk ngebadanin teman-teman dari Alter Ego Esports. 1 ditukarkan 1 buat sekarang. Namun Luke tidak bisa selamat dari kejaran Alter Ego sehingga menukarkan 2 untuk 1 buat sekarang. Ya, untungnya dari Hans sendiri tadi masih bisa melakukan 1 confirm elimination. Dan itu menjadi 1 pemain penting pastinya ketika ngedapetin ke arah Celiboy. Cuma masalahnya, Lord udah spawn di area bottom lane dengan face turret emang udah hilang di area bottom. Dan ini ngebuat dari Geek Fam masih punya kesempatan dengan ngebawa Elzura. Gift-nya, Reward Manipulation-nya punya chance besar buat ngezoning out para pemain dari Alter Ego. Oke, defense lagi. Berlima lagi. Gak bakal bisa. PR-nya cuma 1, Elzura. Elzura harus tumbang duluan. Elzura benar-benar harus di pick off terlebih dahulu. Entah Leo Murphy dengan flickernya, dengan kicknya akan mencoba untuk mendapatkan 1 momentum. Menangkap sebuah high ground defender. Elzura langsung bisa terdepan Nino dalam ancaman, tapi masih ada chain. The Way of Dragon cover. Leo Murphy dalam ancaman, Immortal pun masih ada, tapi kayaknya gak bakal mau untuk di-all-in. Ya, targeting yang udah terlihat jelas tadi dari seorang Hans menuju ke arah Nino. Karena emang dari tadi snowballingnya selalu dilakukan oleh Nino lagi. Ini Hero Passion yang repotin. Terus juga dari Rennernya kita tahu sendiri damage yang udah begitu besarnya. Apalagi dengan goal terbanyak itu 12.200. Wah, ini sebenarnya map awareness dari Nino juga yang patut kita akui ya, bahwa bagaimana tadi dari Kadira dia berusaha untuk melakukan flank tadi. Dia udah muter, Ya. cukup jauh tiba-tiba di flick sama Nino. Mungkin Kena masih Wesker. butuh win of nature. Udah win of Udah ada win of nature, Dia mungkin kaget. Dia kaget tadi. Purely kaget. Apalagi dengan ultimate Wesker ya. Wesker. Kayaknya refleks Nino kali ya yang jadi jawaban. Tapi menengok dari refleks Om. Kalau flankingnya kayak tadi sendirian, apakah itu tidak terlalu beresiko? Resikonya tinggi banget. Resikonya tinggi banget. High risk, high return dong. Oke. High risk, high return. Tapi saya nggak dapat momen aja tadi buat Kadira. Berarti kita tinggal nungguin bagaimana Nino dengan win of nature mungkin atau dengan immortality tadi buat sekarang Baloyski dalam ancaman karena dia terkejar. The Way of Dragon didapatkan tapi langsung menuju kepada Baloyski. Baloyski tumbang. Hans dalam ancaman, dia juga bakal tumbang untuk kedua kalinya buat sekarang. Leo Murphy juga bakal dikejar. Di engage oleh Luke dengan Vengeance Spell tapi ternyata tidak akan bisa mendapatkan 1 target karena langsung ada Udil di sana dengan double killnya mendapatkan 3 member tanpa adanya trade kill sama sekali. Alter Ego Esports memenangkan team fight pick off-nya dan buat sekarang Kadira dalam ancaman. Celiboy langsung menggunakan 1 retribution yang dia punya. Elzura mencoba untuk melakukan defense tapi di belakang sana Nino dengan runner apa dia tidak bisa menghentikan serangan. Alter Ego Esports take game number 1. Congratulations Alter Ego Esports. Game yang pertama berhasil diamankan dengan begitu cepatnya kali ini. Meskipun memang ada beberapa momen Geek Fam ngebalikin keadaan tapi still too strong. Untuk Alter Ego di game yang pertama, potensial early-nya dimanfaatkan dengan sangat baik. Ya, dari Alter Ego, mereka udah tadi sampai ke power pick mereka di menit 12 sampai dengan menit yang ke-16, 17 mungkin. Di mana level dari Celiboy dia udah level 15 berapa lama tadi? Dan jauh bahkan di atas dari Hans dengan Vania dia. Dan ini mungkin yang harus kita bahas. Ya, Emblem Sawi.